السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat menjadi Nabi tidak bersamaan dengan menjadi Rasul. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau belum menjadi Rasul, baru menjadi Nabi. Karena memang ada sedikit perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Ada beberapa pendapat para a'immah. Di antaranya, para Nabi diutus untuk umat yang tidak begitu durhaka. Para Rasul diutus untuk umat yang lebih durhaka dari umatnya para Nabi. Seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, umatnya luar biasa durhaka. Kita tahu siapa Fir'aun, kita tahu siapa Abu Jahal, Abu Lahab, kita tahu siapa Namrud. Berbeda misalnya dengan umat Nabi Yunus, dipuji di situ oleh Allah. Bahkan justru Nabi Yunus yang ditegur oleh Allah ketika berlayar seolah meninggalkan umatnya. Lalu oleng kapal itu. Nakhoda kapal, ahli kapal di situ menyimpulkan bahwa kita kelebihan satu orang. Setelah barang-barang semua dibuang untuk meringankan beban, ternyata masih oleng. Kata ahli kapal, mungkin nakhodanya, mengatakan kita kelebihan satu orang. Harus ada yang dikorbankan. Kalau tidak, kita semua mati tenggelam. Nah, tentu tidak ada yang mau, tidak ada yang sukarela. Maka diundi. Undian itu selalu jatuh ke Nabi Yunus. Orang-orang tahu ini orang soleh, orang baik. Ulang lagi undian, jatuh ke Nabi Yunus. Mereka tidak rela, mereka tidak mau, minta ulang lagi, diulang lagi 3 kali berturut-turut, jatuh ke Nabi Yunus. Ya sudah, terpaksa dilemparkan ke laut dan langsung ditangkap oleh ikan besar, ikan nun, dan begitu seterusnya. Dikisahkan dalam Al-Quran dengan doa yang sangat terkenal. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau, tidak ada sembahan kecuali engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Walaupun beliau bukan Nabi kita, Rasul kita, sunnahkah kita mengikuti beliau? Jawabnya, iya. Iya, kesimpulan para imam, kita disuruh
mengikuti sunnah para nabi, para rasul. Sunnahnya Nabi Ibrahim begini-begini, kita ikuti. Sunnahnya Nabi Adam, sunnahnya Nabi Idris, sunnahnya Nabi Nuh, sunnahnya Nabi Isa, sunnahnya Nabi Musa, begini-begini, kita ikuti. Kecuali yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya sunnahnya Nabi Lut, mempunyai 2 istri, dua-duanya kakak beradik. Tentu ini dilarang dalam syariat kita, tidak boleh. Sunnahnya Nabi Musa, menghilangkan najis dengan cara digunting, dipotong, tentu tidak boleh kita ikuti, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah dijelaskan oleh beliau bagaimana cara menghilangkan najis. Termasuk sunnahnya Nabi Ibrahim, kalau ada pencuri ketahuan, maka pencuri itu harus menjadi budak dari orang yang hartanya dia curi. Ini sampai ke Nabi Yusuf. Bolehkah kita ikuti? Ya tidak boleh, karena bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada keterangan bertentangan, maka boleh kita ikuti. Boleh kita ikuti, bahkan harus. Termasuk doa ini ketika kita terjerumus dalam musibah, dalam kesengsaraan, dalam ujian, dan itu disebabkan oleh kelalaian kita, kesalahan kita, kita disunahkan mengucapkan kalimat yang keluar dari mulut Nabi Yunus tadi. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa para nabi hanya mengikuti syariat sebelumnya, jadi hanya meneruskan. Berbeda dengan para rasul, ada syariat baru. Maksudnya dalam fikih, dalam akidah, dalam manhaj, dalam tauhid, dalam khabar, tidak mungkin ada yang beda. 124.000 nabi dan rasul ketika mengkhabarkan sesuatu pasti sama, bahwa kiamat akan terjadi di hari Jumat misalnya, pasti sama. Gak ada yang bilang hari Kamis atau Senin. Bahwa Dajjal begini-begini pasti sama, bahwa surga begini-begini pasti sama, siksa kubur begini-begini pasti sama. Khabar. Termasuk tauhid, akidah. Tauhid, akidah kan bagian dari khabar. Khabar tentang Allah, itu tauhid. Khabar tentang Allah yang ada di Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, itulah tauhid. Mungkinkah ada yang berbeda? Tidak mungkin. Seluruh para nabi, para rasul mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, dan seterusnya. Tidak ada yang berbeda sedikit. Ya, kecuali masalah fikih tadi. Sedikit masalah hukum-hukum syar'i. Dengan apa beliau menjadi rasul? Ya ayyuhal muddathir. Dengan turunnya ayat ini, jadilah beliau menjadi rasul. Karena perintah langsung dari Allah untuk berdakwah, untuk memberikan peringatan. dimulai dari bisik-bisik sampai akhirnya terang-terangan. Ya. Ketika dengan bisik-bisik ini sedikit yang beriman, diawali dari istri beliau, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya.
kemudian para budak. Ketika beliau terang-terangan, setelah kira-kira 3 tahun beliau berdakwah dengan berbisik-bisik, disitulah tantangan demi tantangan, cacian, makian, hujatan. Setelah sebelumnya beliau dipuji-puji, disanjung-sanjung. Sepertinya tidak ada manusia yang kenal dengan beliau dan benci kepada beliau, tidak ada. Yang menilai buruk terhadap beliau, tidak ada. Sebelum beliau berdakwah. Setelah beliau berdakwah, cacian, makian, hujatan. Kelar hukum dari sini bahwa ketika berdakwah dengan dakwah yang hak, jangan mengharap pujian, sanjungan. Siap dicaci, siap dimaki, siap dihujat. Apa nilai kita para dai hari ini dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amanahnya, kejujurannya, keluhuran akhlaknya, enggak ada apa-apanya. Nabi saja dicaci maki, dihujat habis-habisan. Bagaimana hari ini ada dai yang tidak mau dicaci, tidak mau dimaki, maunya diterima di semua lapisan masyarakat. Di sini terima, di sini terima, di sini terima. Enggak mau ditolak. Ya, enggak mau dicaci, enggak mau dimaki. Maka akhirnya dia mengikuti arus. Harusnya apa ya, diikuti. Ya. Sampai ada dai yang bisik-bisik sama panitianya, ya, ketika disuruh ceramah habis subuh misalnya, sekalian jadi imam, bisik-bisik dulu, sini pakai kunut enggak? Oh pakai Pak Ustaz, oke pakai. Enggak pakai, enggak pakai, ya. Jadi gimana maunya masyarakat, gimana maunya DKM? Ya, tentu tidak seperti itu. Bukan sifat dai seperti itu. Dai seperti ini tentu tidak akan mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Tidak akan. Dia akan menyampaikan hal-hal yang tidak ada pertentangan, yang aman-aman sajalah, tentang sesuatu yang pasti disetujui oleh kaum muslimin, tentang keutamaan sedekah, tentang keutamaan sholat berjamaah dan seterusnya. Dan itu tidak salah tentunya. Yang salah adalah membiarkan kaum muslimin berada dalam bid'ah, berada dalam syirik. Wa qawluhu amma ba'du. Ada beberapa hadis tentang amma ba'du. Karena yang mengawali mengucapkan amma ba'du adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para ulama kita. Inilah ahlus sunnah. Walaupun kecil, walaupun sepele, walaupun enggak ada artinya, tapi kok diucapkan keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dibahas. Salah satunya ini, amma ba'du. Ya. Beda dengan ahlus sunnah. Ambil contoh Yusuf Qaradawi ketika membahas hadis lalat, ketika membahas hadis tentang lalat, di mana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika minumanmu kemasukan lalat, masukkan sekalian. Setelah itu buang lalatnya, minum airnya. Kenapa? Karena lalat itu sayap yang sebelahnya dengan yang sebelahnya lagi, satunya mengandung racun, satunya mengandung penawar. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ramai para ulama di sini, maksudnya orang-orang yang tahu tentang lalat dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan
Islam besar, Islam tinggi, Islam sempurna. Sampai di sini tentu benar. Sayang diteruskan dengan seandainya Islam kehilangan satu hadis ini, maka Islam tetap besar, tetap tinggi. Seolah beliau menghendaki, udah hadis nggak usah dibahas, nggak usah diamalkan, nggak usah diperhatikan, nggak usah diperdebatkan. Ya kalau nggak usah diperdebatkan kemudian diyakini, iya. Bukan itu maksudnya. Seolah disuruh hilangkan itu hadis dengan bahasa yang lunak, dengan bahasa yang sopan. Ya. Tentu tidak seperti itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yakin betul dan diamalkan itu. Karena ucapan Nabi tidak mungkin salah. Mestinya para dokter itu yang meneliti tentang hewan-hewan kecil lalat tertantang di sini untuk membuktikan secara ilmiah, membela kebenaran sabda Nabi SAW, bukan membuktikan Nabi ini ngomongnya benar apa salah. Tentu tidak seperti itu, nggak mungkin Nabi salah, tidak mungkin. Kalau mau selidiki hadis itu sahih apa tidak, kan tidak akan sanggup insya Allah para imam al-hadis yang sudah mensahihkan. Nah kalau tidak sanggup, ya sudah, terima saja bahwa itu hadis sahih sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang tertantang mereka untuk apa? Untuk membela sabda Nabi. Nih ternyata begini. Ya. Dan banyak ahlu sunnah seperti itu. Jika ada satu ayat, satu hadis yang bertentangan dengan akal pikiran mereka, maka seolah dibekukan saja, nggak usah dibahas. Ya. Termasuk amma ba'du. Walaupun sepele, mungkin tidak ada artinya, tetapi karena ini keluar dari lisan Nabi SAW, maka dibahas oleh para a'immah. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyati. Inilah i'tiqad. I'tiqad siapa? Keyakinan siapa? Al-firqatun najiyah, al-mansurah, yang akan ditolong, yang selamat, yang akan ditolong ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat nanti. Janji Allah kepada Ahlus Sunnah Al-Firqatun Najiyah At-Ta'ifatul Mansurah, bahwa Allah akan menolong mereka, dan sudah terbukti. Loh, bukankah banyak Ahlus Sunnah yang dipenjara, yang dipukuli, bahkan dibunuh? Katanya ditolong. Sepertinya sudah pernah kita bahas. Bukan fisik orang per orang Ahlus Sunnah yang ditolong. Yang ditolong oleh Allah adalah apanya? Hujjahnya, dalilnya, istidlalnya, manhajnya, itu yang ditolong oleh Allah. Maka tidak kita dapati, atau sedikit sekali ulama ya, yang hujahnya terkalahkan oleh Khawarij, hujahnya terkalahkan oleh Rafidah, hujahnya terkalahkan oleh Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Hampir-hampir tidak kita temui ulama yang taubat dari salaf lalu masuk Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Atau mungkin sedikit sekali. Ya. Dari ustaz-ustaz salaf antum bisa lihat. Ya. Mungkin cuma satu ya, yang di Malang itu ya. Selebihnya insya Allah tidak ada. Ya. Adapun ustaz Khawarij, ustaz Asy'ariyah, ustaz Maturidiyah, ustaz Jahmiyah, Haraki masuk salaf. Ada? Banyak mantan Haraki, mantan LDII, mantan NII, mantan firqah dhalal masuk salaf. Ada? Banyak. Mungkin ada di sini.
Nah, yang ketawa paling kencang tuh. Ini yang dimaksud, akan ditolong. Ya, akan ditolong. Sama dengan Islam itu sendiri. Jarang kita dapati, sedikit sekali, mungkin hampir-hampir tidak ada tokoh Islam, ulama Islam masuk Kristen misalnya, tapi pendeta, pastor masuk Islam ada? Banyak. Ya, tokoh-tokoh Buddha, Hindu misalnya masuk Islam banyak. Ini yang dimaksud, akan ditolong oleh Allah hujahnya, bukan badannya, bukan fisiknya. Kalau fisiknya, badannya yang dibunuh ada, yang dipenjara ada, mati di penjara, Syekhul Islam di penjara sampai hampir 30 bulan, Imam Ahmad, dan dibunuh banyak. Bukan badannya, tapi hujahnya, istidlalnya, manhajnya. Sampai kapan? Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Yang dimaksud menjelang hari kiamat. Nggak mungkin sampai hari kiamat tiba, hari kiamat tidak. Kan ketika hari kiamat tiba, jangankan kaum salaf, kaum muslimin, adakah? Tidak ada. Yang ada iman, walaupun tipis sekali, iman itu kecil sekali sebesar dzarrah, akan dimatikan dulu. Ada angin sepoi yang masuk pada diri seorang muslim yang beriman, ya, kemudian keluar bersama ruhnya. Tinggallah hari itu yang hidup di muka bumi manusia-manusia yang tidak ada iman sama sekali. Semuanya kafir, semuanya musyrik. Disitulah manusia seperti keledai. Manusia seperti keledai liar. Tidak ada baik-baiknya sama sekali. Kemaksiatan luar biasa. Zina di pinggir jalan luar biasa, hal yang biasa. Sampai orang terbaik hari itu mengatakan, alangkah baiknya kalau mereka zina di balik pohon itu, di balik batu itu, di balik tembok itu. Itu orang terbaik hari itu. Manusia sudah betul-betul seperti binatang. Di saat itulah kiamat tiba. Maka sekali lagi, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, yang dimaksud menjelang hari kiamat, di saat yang dikehendaki oleh Allah. Ahli sunnati wal jamaah, nama lain Firqatun Najiyah, Ta'ifatul Mansurah, Al-Ghuraba, As-Salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah nama selain itu? Tidak ada. Maka nama-nama selain ini berarti firqah. Syariah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Khawarij, dan seterusnya. Baik yang mereka mengaku atau tidak mengaku. Yang mengaku siapa? Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah, mereka mengaku kami Syiah, kami Asy'ariyah, kami Maturidiyah. Atau yang tidak mengaku siapa? Khawarij. Khawarij mengaku? Saksikan, kami ini kelompok Khawarij. Nggak ada, nggak mengaku. Termasuk Jabariyah, termasuk Jahmiyah, mereka tidak mengaku, karena diambil dari tokoh mereka, Jahm bin Safwan. Masuk mereka mengaku dirinya sebagai pengikut Jahm, bukan pengikut Rasulullah SAW. Tentu mereka mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi SAW. Nah, hari ini sebagian saudara-saudara kita mengaku dengan bangganya bahwa kami adalah Asy'ariyah, kami adalah Maturidiyah. Bahkan ada
ta'rif khusus Ahlus Sunnah di negeri kita ini. Mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang dalam hal fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam hal akidah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah, dalam hal tasawuf mengikuti Imam Ghazali. Ketika tiga ini ada pada diri seorang muslim, dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Aisyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah dan seterusnya tidak kenal siapa Imam Syafi'i, siapa Abu Hasan Al-Asy'ari, siapa Imam Ghazali. Ya jelas keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya memang seperti itu karena memang versi kita. Dan alhamdulillah lisan mereka diplesetkan oleh Allah. Alhamdulillah lisan mereka diplesetkan oleh Allah. Maka jarang sekali mereka menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyebut dirinya sebagai aswaja. Iya, bukan. Ahlus Sunnah ya Ahlus Sunnah, aswaja ya aswaja. Ahlus Sunnah sejati adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, para sahabat. Ahlus Sunnah pertama kali di muka bumi ini. Adapun aswaja ya tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak kenal aswaja apaan. Ya, nggak ada. Ya sama dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya, singkat SAW, saw. Apaan saw? Iya kan? Dan begitulah ya. Allah plesetkan dengan sepele. Allah sesatkan dengan kesesatan yang di depan mata. Ya seperti salib kan. Luar biasa, Allah sesatkan mereka dengan salib itu. Ini ucapan Ibnu Qayyim ya, bukan ucapan saya. Mestinya kaum Nasara itu mencintai salib apa membenci salib? Mestinya membenci salib. Orang Tuhannya, panutannya disalib. Mestinya kan mereka benci. Kurang ajar nih salib ini. Diinjak-injak, dibakar gitu kan. Malah dipuja-puja, dibikin kalung, dibikin hiasan di rumahnya. Inilah kesesatan itu. Ditampakkan kesesatan itu. Seperti biasa, beliau bahas satu persatu. Setelah amma ba'du, beliau membawakan cukup panjang tentang amma ba'du. Beliau mengucapkan ucapan Ibnu Malik yang terkenal dalam kitab beliau Alfiyah. Kemudian hadza, sedikit pelajaran tentang hadza. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyah. Hadha artinya ini. Padahal ketika menulis ini, fahadha, kitab tulisan setelah ini, sudah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Zahirnya belum ada. Belum ada, kitabnya belum jadi kan? Kenapa disebut hadza? Padahal hadza isim isyarah ini la budda an takuna ila syai'in mawjudin, menunjuk sesuatu yang mawjud. Mawjud apa? Mawjud itu ada. Gelas ini ada, meja ini ada, tisu ini ada, kitab ini ada. Baru dikatakan hadza. Kalau agak jauh zalika. Nah, sementara ketika menulis ini kan belum ada. Menulis kan berurutan kan?
Baris pertama, habis itu baris kedua, habis itu baris ketiga, halaman pertama, habis itu halaman kedua, habis itu halaman ketiga. Kenapa memakai hadza? Ya. Ada dua jawaban. Ini luar biasa, para ulama diikuti oleh Syekh Utsaimin membahas sampai rinci. Setidaknya ada dua jawaban. Yang pertama, kitab tersebut sudah jadi. Kitab tersebut sudah jadi. Sudah ditulis Aqidah Wasithiyah. Tapi muqaddimahnya belum. Ini kan masih di muqaddimah ya. Muqaddimahnya belum. Muqaddimah itu ditulis terakhir, tapi diletakkan di depan. Maka ya nggak masalah ada hadza. Karena sudah ada, sudah maksus, sudah maujud, sudah ada sesuatu yang dilihat, diraba. Ini jawaban pertama. Fal musyaru ilaihi mawjudun wa mahsusun, kata beliau. Wala fihi iskal. Dengan demikian nggak ada masalah. Wa illam yakun katabahu. Tapi seandainya beliau belum nulis, tiba-tiba beliau mengatakan fahadha i'tiqadul firqatin najiyah. Inilah keyakinan al-firqatun najiyah, padahal belum ditulis. Fa innal muallifa yushiru ila ma qama fi dhihnihi. Maka yang dimaksud oleh beliau adalah apa yang ada di benak beliau, di fikiran beliau, di akal beliau, di hati beliau, yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Berarti tidak masalah ya. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa Al-Quran itu harus dibukukan ya. Padahal tidak ada perintah satupun dari Allah, dari Rasulullah, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ketika aku sudah meninggal. Nggak ada isyarat dari beliau, apalagi sharih terang-terangan beliau mengatakan kalimat seperti tadi. Nanti kalau aku sudah meninggal, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nggak ada perintah seperti itu. Tapi kenapa para sahabat sepakat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Ya tentu ini hidayah dari Allah, ijma' sahabat. Tapi ada yang mendasari. Apa? Mirip ini. Cuman bukan hadza, tapi zalika. Ya, di awal surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab. Ada zalika, ada isim isyarah, ini atau itu. Berarti harus ada bendanya. Waktu itu kan belum ada. Al-Quran hari itu ada di mana? Di dada-dada kaum muslimin. Ada yang dadanya mengandung 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 15 juz, ada 10 juz. Ya, belum ada bendanya. Ya paling berserakan. Dengan zalikal kitabu la raiba fi, ada isyarat dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Al-Quran itu harus ada bendanya, harus ada wujudnya. Maka ditulislah tidak lama setelah Nabi wafat. Dimulai dari zaman Abu Bakar. Dari zaman Abu Bakar mula, mungkin setahun atau lebih dikit setelah Nabi wafat, sudah mulai penulisan itu. Dan berakhir dengan sempurna di zaman Utsman. Dan sedikit tentang 7 huruf ya, yang beberapa kali pernah kita bahas di majelis ini, bahwa yang 6 oleh Utsman sudah dibakar.
Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak mau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselisih dalam lafaz Al-Quran. Adapun berselisih dalam makna, Allah mau. Kan banyak yang berselisih. Adapun dalam lafaz tidak ada. Betul-betul dijaga. Kalau yang 6 itu tidak dibakar, barangkali, bukan barangkali, insya Allah pasti akan berselisih dalam lafaz. Ya jangankan hari ini, di zaman sahabat saja sudah fanatik. Ada yang fanatik dengan bacaannya Mu'adz bin Jabal, ada yang fanatik dengan bacaannya Amr bin As, ada yang fanatik dengan bacaannya Ali bin Abi Thalib. Kan beda-beda. Ada 7 kan? Walillahilham, Allah memberikan karunia-Nya. Allah memberikan nikmat besar kepada kaum muslimin lewat para sahabat, yang 6 dibakar, tinggal 1. Maka disebut mushaf Utsmani. Ketika sudah jadi, kemudian diperbanyak menjadi 7 atau 8, dikirim ke Mesir, ke Yaman, ke Syam, ke Irak. Dan beliau memerintahkan di luar yang mushaf ini bakar. Berarti tidak ada lagi, tinggal sisa di dada para sahabat dan sedikit para tabi'in. Lama-lama kan meninggal. Nah, yang tersisa kan yang benda itu, yang mushaf Utsmani itu. Nah, sampai hari ini justru hari ini seragam. Di zaman sahabat, zaman tabi'in tidak seragam, tapi di zaman Nabi tidak seragam, tapi saling memaklumi. Karena memang mereka tahu, memang ada 7 macam. Bacaan Al-Quran itu ada 7 macam, 7 dialek. Bukan wadduha, wadduhe, bukan. Kalau itu masih ada. Bukan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bukan. Itu masih ada sampai hari. Itu 7 qiraah sab'ah. Jadi 7 huruf, 7 dialek. Bedanya mencolok, bukan sekedar itu. Ya. Ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum khairul bari'ah. Nah, itu masih ada. Tapi ini sulit untuk mencontohkan karena memang sudah dibakar. Ada segi ta'ala dengan halumma. Ta'ala dengan halumma kan artinya sama, kemari. Tapi kan beda jauh. Ta'ala dengan halumma. Hari ini walillahilham tidak segitu jauhnya perbedaan, cuman cara baca saja. 7 huruf. Ini sedikit tentang hadza. Kemudian i'tiqad, satu-satu beliau bahas. Fahada i'tiqadu al-firqatin najiyati. Hadza sudah dibahas, amma ba'du sudah dibahas. Sekarang i'tiqad. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan, dengan wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, minal aqdi, ikatan. Jadi i'tiqad itu adalah sesuatu yang mengikat. I'tiqad, keyakinan itu mengikat, ikatan yang kuat sehingga sulit dilepas. Oleh karena itu orang yang punya keyakinan sulit dilepaskan keyakinan itu, walaupun keyakinan itu bodoh sekali, konyol sekali. Bayangkan Tuhan ada 3. Ini kan konyol sekali ya. Tapi keyakinan itu dari kecil diberikan ya, dia dapati dari dia usia TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Untuk melepaskan keyakinan tersebut tidak mudah, karena keyakinan itu ikatan yang kuat. Beruntung kita
ketika kita mempunyai keyakinan yang benar. Kita meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Kita meyakini adanya syafaat. Kita meyakini adanya siksa kubur. Dan kita tidak goyah jika ada orang mengatakan siksa kubur tidak ada, syafaat tidak ada, Allah ada di mana-mana. Tidak goyah, insya Allah, karena sudah merupakan keyakinan. Begitu juga mereka yang meyakini bahwa Allah ya ada di mana-mana. Allah tidak berada dalam satu tempat. Kita berikan ayatnya, langsung terima? Belum tentu. Menolak dan menakwil ayat tersebut. Bukan itu maksudnya. Maksud Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy misalnya. Itu dia. Kenapa sulit menerima kalau Allah itu bersemayam di atas arsy? Ya itu tadi, karena keyakinan. Dia sudah yakin betul nggak mungkin Allah berada dalam satu tempat. Allah itu ya ada di mana-mana. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.